Pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Contohnya saat melakukan kegiatan pengukuran panjang lapangan sepak bola dengan panjang lapangan basket. Dalam kegiatan ini, maka yang terjadi yaitu perbandingan antara panjang dari lapangan sepak bola dan panjang lapangan basket. Panjang lapangan basket yang digunakan sebagai satuan dapat dinyatakan dengan angka yang disebut dengan besaran. Sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut dengan satuan, di mana satuan tersebut digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang yang disebut dengan satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama yaitu disebut dengan satuan tidak baku. Dalam konsep pengukuran terdapat dua besaran yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Contoh besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan contohnya yaitu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Materi selanjutnya yaitu konsep wujud zat dan perubahannya. Wujud benda dibagi menjadi tiga yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Yang pertama ada benda padat, ciri-cirinya. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Adapun contohnya yaitu batu, baju, buku, kayu, sepeda, pensil. Yang kedua, benda cair. Ciri-cirinya, yang pertama, bentuk berubah sesuai tempat tetapi fluidnya tetap. Yang kedua, permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Yang ketiga, dapat meresap melalui celah kecil. Yang keempat, memiliki berat. Yang kelima, mengalir dari tempat tinggal ke rendah. Yang keenam, menekan ke segala arah. Yang ketujuh, dapat melarutkan berbagai zat. Contohnya yaitu air, minyak goreng, oli, solar. Yang ketiga, ada benda gas. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tepatnya. Dua, memberikan tekanan segala arah. Dia dapat dimampatkan dan memiliki berat umum tidak dapat dilihat. Contohnya asap, udara, dan gas bumi. Selanjutnya ada perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah perubahan dari padat ke cair. Contohnya es yang mencair dan lilin yang meleleh. Yang kedua ada membeku. Membeku adalah perubahan dari wujud cair ke wujud padat. Contohnya es cair yang membeku. Yang tiga ada menguap. Menguap adalah perubahan dari wujud cair ke menjadi wujud gas. Contohnya ketika kita memasak air. Yang keempat ada mengembun yaitu perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya daun yang berisi uap pada pagi hari. Yang kelima ada menyublim yaitu perubahan dari padat ke gas, contohnya kapur barus. Yang terakhir ada terdeposisi, yaitu perubahan dari gas menjadi padat. Yang selanjutnya ada asam, basa, garam. Adapun ciri-ciri dari asam yaitu yang pertama, dalam larutan akan terjadi reaksi ionisasi yang melepaskan ion H+. Yang kedua ada bersifat korosif yaitu bisa merusak logam. Dan yang ketiga ada membuat kertas lakmus berwarna merah. Yang selanjutnya ada ciri-ciri basa. Yang pertama yaitu akan terasa pahit apabila dilarutkan dalam air. Yang kedua memiliki pH lebih besar dari 7. Dan yang ketiga, basa merupakan larutan elektrolit yaitu dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya ada ciri-ciri dari garam. Yang pertama, bersifat asam apabila terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Yang kedua, bersifat basa jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang ketiga yaitu bersifat netral jika terbentuk dari asam kuat dan basa kuat atau asam lemah dan basa lemah. Materi selanjutnya yaitu kalor.
Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Jadi, kalor dapat disebut dengan energi. Perpindahan kalor dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Yang pertama ada konduksi. Konduksi atau disebut juga hantaran merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu perantara zat tanpa disertai perpindahan bagian-bagian dari zat itu. Yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu zat disertai oleh perpindahan zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi hanya terjadi pada zat cair dan gas atau fluida. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi atau pancaran merupakan cara perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Misalnya, sinar matahari. Panas dari sinar matahari dapat sampai ke bumi, walaupun jarak antara bumi dan matahari sangat jauh, dan di antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa. Nah teman-teman, sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membahas tentang studi kasus, yaitu pemecahan permasalahan yang diberikan oleh dosen. Kasus yang akan kita bahas yaitu cara supaya es krim tidak mencair dalam waktu lama. Yang pertama, dapat membuat es batu menggunakan air hangat dan berisi garam. Karena garam dapat membuat es batu menjadi lebih tahan lama. Yang selanjutnya ada menaruh es krim di tempat kedap udara dan berwarna terang.